Sebelum diasingkan ke ND, Soekarno terlebih dahulu ditangkap oleh komisaris polisi ketika keluar dari rumah Muhammad Hussein Tamrin di Jakarta setelah menghadiri pertemuan politik pada tanggal 1 Agustus 1933. Setelah ditangkap, Bung Karno kemudian dipenjarakan tanpa proses pengadilan. Kemudian, pada tanggal 28 Desember 1933, ia dibuang ke ND atas dasar tuduhan kegiatan politik yang membahayakan. Soekarno yang kala itu berusia 32 tahun bersama keluarganya bertolak dari Surabaya menuju Flores dengan kapal barang KM Van Riebeeck. Di ND, Insinyur Soekarno dan keluarganya menempati rumah milik Haji Abdullah Ambuwaru. Di rumah pengasingan inilah Insinyur Soekarno beserta istrinya Inggis Garnasih, mertuanya Ibu Amsi, dan kedua anak angkatnya yaitu Ratna Juami dan Kartika menghabiskan waktu mereka selama 4 tahun. Di ruang tengah rumah pengasingan ini sekarang bisa kita lihat peninggalan-peninggalan dari keluarga Soekarno pada zaman itu. Insinyur Soekarno mulai menemukan cara untuk mendekati penduduk DND. Diawali dengan mengadakan pengajian rutin di rumah sampai dengan membuat grup tonel Kelimutu. Di dalam grup ini, Soekarno mulai merangkul orang-orang sekitar untuk berpartisipasi di dalam grup sandiwaranya tersebut. Di dalam masa pembuangan ini, Insinyur Soekarno kehilangan ibu mertuanya. Ibu Amsi meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1935 setelah 5 hari tak sadarkan diri. Akhirnya pada tanggal 18 Oktober 1938, tepat 4 tahun 9 bulan dan 4 hari, Insinyur Soekarno beserta keluarga dipindahkan dari ND ke Bengkulu. Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1951, Soekarno mengunjungi ND untuk pertama kalinya sebagai presiden. Dia di sini bertemu dengan Haji Abdullah Ambuwaru dan menyatakan keinginannya agar rumah tersebut dijadikan museum. Pada kesempatan kunjungan kedua tahun 1954, Insinyur Soekarno meresmikan rumah ini sebagai rumah museum pada tanggal 16 Mei 1954.
pada tanggal 1 Mei 2012 diletakkan batu pertama sebagai tanda renovasi situs Bung Karno di ND. Secara resmi, situs ini direnovasi pada tanggal 23 Juni 2012. Renovasi dilakukan secara total, mulai dari dinding, lantai, sampai atap, tetapi tidak mengubah bangunan lama. Rencana inovasi ini merupakan inisiatif Wakil Presiden Budiono yang berkunjung ke ND pada tahun 2009 dalam rangka menelusuri jejak pelopor utama kemerdekaan. Adapun tujuan merenovasi situs Bung Karno di ND ini adalah untuk membuat ikatan batin antara ND dan Republik Indonesia. Situs bersejarah ini selesai dibongkar dan kemudian diresmikan oleh Wakil Presiden Budiono pada tanggal 1 Juni 2013 yang bertepatan dengan peringatan hari kelahiran Pancasila. Pergantian dianya. Kalau di mas saya kan satu. Jadi nganu lebih mengirit tenaga. Tahun lebih